Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Husna dari kelas PAI 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Diagnosis Kesulitan Belajar. Pengertian dari diagnosis adalah penentuan jenis masalah atau kelainan dengan meneliti latar belakang penyebabnya atau dengan cara menganalisis gejala-gejala yang tampak. Pengertian dari kesulitan belajar sendiri adalah proses menentukan masalah atau ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dengan meneliti latar belakang penyebabnya dan atau dengan cara menganalisis gejala-gejala kesulitan atau hambatan belajar yang nampak. Kesulitan atau masalah belajar dapat dikenali berdasarkan gejala-gejala yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk perilaku, baik secara kognitif, afektif maupun psikomotorik. Menurut Wafkitri, individu yang mengalami kesulitan belajar menunjukkan gejala-gejala sebagai berikut. 1. Hasil belajar yang dicapai rendah di bawah rata-rata kelompoknya. 2. Hasil belajar yang dicapai sekarang lebih rendah dibanding sebelumnya. 3. Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. 4. Lambat dalam melakukan tugas-tugas belajar. 5. Menunjukkan sikap-sikap yang kurang wajar, misalnya masa bodoh, terus masa bodoh dalam pembelajaran, mendapat nilai kurang, tidak menyesal, dan seterusnya. 6. Menunjukkan perilaku yang menyimpang dari norma, misalnya membolos sebelum waktunya pulang, dan lain-lain. 7. Menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar, misalnya mudah tersinggung dengan omongan teman, suka menyendiri, bertindak agresif, dan seterusnya. Kesulitan belajar dapat dipengaruhi dari beberapa faktor, yaitu ada dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang saya akan bahas pertama kali adalah faktor internal, yaitu yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri mahasiswa. Faktor ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor kejiwaan dan faktor kejasmanian. Yang termasuk dalam faktor kejasmanian antara lain: 1. Minat terhadap mata kuliah kurang. 2. Motivasi belajar rendah. 3. Rasa percaya diri kurang. 4. Disiplin pribadi rendah. 5. Sering meremehkan persoalan. 6. Sering mengalami konflik psikis. 7. Integritas kepribadiannya lemah. Dari faktor kejasmanian, yaitu ada 4 faktor, yaitu keadaan fisik lemah, contohnya mudah terserang penyakit, imunnya rendah. Terus 2, adanya penyakit yang sulit atau tidak dapat disembuhkan, contohnya seperti kanker, leukemia, dan lain-lain. Terus adanya gangguan pada fungsi indera seperti buta atau tuli dan sebagainya. 4. Kelelahan secara fisik. Yang kedua adalah faktor eksternal. Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah faktor yang berada atau berasal dari luar mahasiswa. Faktor ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor instrumental dan faktor lingkungan. Faktor instrumental adalah faktor yang dapat menyebabkan kesulitan belajar mahasiswa, seperti 1. Kemampuan profesional dan kepribadian dosen yang tidak mewadai. 2. Kurikulum yang terlalu berat bagi siswa. 3. Program belajar dan pembelajaran yang tidak tersusun dengan baik. 4. Fasilitas belajar dan pembelajaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, seperti contohnya tempat pembelajarannya tidak sesuai dengan ekspektasi siswa-siswa tersebut. Dari faktor lingkungan tersendiri meliputi sosial, lingkungan, dan lingkungan fisik. Penyebab kesulitan belajar yang berupa faktor lingkungan ada 4, yaitu disintegrasi atau disharmonisasi keluarga. Contohnya perpecahan keluarga dapat menyebabkan beberapa masalah dari siswa. Terus ada lingkungan sosial sekolah
yang tidak kondusif. 3. Teman-teman bergaul yang tidak baik, contohnya teman-teman yang cenderung membawa ke sikap yang buruk. Terus lokasi sekolah yang tidak atau kurang cocok untuk pendidikan, seperti lingkungannya yang terlalu ramai atau terlalu sepi dari fasilitas umum. Bila kegiatan diagnosis diarahkan pada masalah yang terjadi pada pelajar, maka disebut sebagai diagnosis kesulitan belajar. Melalui kegiatan diagnosis kesulitan belajar ini, gejala-gejala yang menunjukkan adanya kesulitan dalam belajar diidentifikasikan, dicari faktor-faktor yang menyebabkannya, dan diupayakan mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah tersebut agar siswa tersebut tidak mengalami masalah kesulitan belajar. Prosedur diagnosis kesulitan belajar merupakan suatu prosedur dalam memecahkan kesulitan belajar. Sebagai prosedur, maka diagnosis kesulitan belajar terdiri dari langkah-langkah yang tersusun secara sistematis. Tahap-tahapan diagnosis kesulitan belajar adalah jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, who are the pupils having trouble? Siapa siswa yang mengalami gangguan? 2. Where are the error located? Di manakah kelemahan tersebut dapat dilokasikan? 3. Why are the error occur? Mengapa kelemahan itu terjadi? Yang keempat, what are remedies are suggest? Penyembuhan apa saja yang disarankan? Dan yang kelima, ada bagaimana kelemahan-kelemahan itu dapat dicegah. Dalam memecahkan masalah atau kesulitan belajar mahasiswa dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi mahasiswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Yang caranya dengan menganalisis prestasi belajar. Dari segi prestasi belajar, individu dapat dinyatakan mengalami kesulitan bila pertama, indeks prestasi yang bersangkutan lebih rendah dibanding IP rata-rata kelasnya. Kedua, prestasi yang dicapai sekarang lebih rendah dari sebelumnya. Dan ketiga, prestasi yang dicapai berada di bawah kemampuan sebenarnya. Yang kedua, menganalisis perilaku yang berhubungan dengan proses belajar, yaitu dengan dilakukan pertama, membandingkan perilaku yang bersangkutan dengan perilaku siswa lainnya yang berasal dari tingkat atau kelas yang sama. Kedua, membandingkan perilaku yang bersangkutan dengan perilaku yang diharapkan oleh lembaga pendidikan. 3. Menganalisis hubungan sosial dengan cara intensitas interaksi sosial individu dengan kelompoknya dapat diketahui dengan sosiometri. Dengan sosiometri dapat diketahui individu-individu yang terisolasi dari kelompoknya. Gejala tersebut merupakan salah satu indikator kesulitan belajar. Yang B, melokalisasi letak kesulitan belajar. Di sini kita dapat melalui beberapa langkah, yaitu 1. Pada mata pelajaran apa yang bersangkutan mengalami kesulitan. 2. Pada aspek tujuan pembelajaran yang mana kesulitan terjadi. Yang selanjutnya, pada bagian ruang lingkup materi yang mana kesulitan terjadi. Selanjutnya, pada segi-segi proses pembelajaran yang mana kesulitan terjadi. Proses selanjutnya itu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Pada tahap ini, semua faktor yang diduga sebagai penyebab kesulitan belajar diusahakan untuk dapat diungkap. Tahap ini oleh para ahli dipandang sebagai tahap yang paling sulit. Soalnya di sini kita harus mengungkapkan faktor apa yang menunjukkan kesulitan yang terjadi pada siswa tersebut. Yang selanjutnya kita harus memperkirakan alternatif pertolongan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan secara matang
pada tahap ini, yaitu satu, apakah mahasiswa yang mengalami kesulitan belajar tersebut masih mungkin untuk ditolong. Terus, teknik apa yang tepat untuk pertolongan tersebut, kapan dan di mana proses pemberian bantuan tersebut dilaksanakan. Selanjutnya, siapa yang terlibat dalam proses pemberian bantuan tersebut. Yang selanjutnya, berapa lama waktu yang diperlukan untuk kegiatan tersebut. Langkah selanjutnya yaitu menetapkan kemungkinan teknik mengatasi kesulitan belajar. Tahap ini yang pertama harus kita lakukan adalah teknik-teknik yang dipilih untuk mengatasi kesulitan belajar, dan kedua, teknik-teknik yang dipilih untuk mencegah agar kesulitan belajar tidak terjadi lagi. Yang terakhir yang harus kita lakukan adalah pelaksanaan pemberian pertolongan. Dalam tahap ke-6 ini merupakan tahap terakhir dari diagnosis kesulitan belajar mahasiswa. Pada tahap apa saja yang telah ditetapkan dan pada tahap ke-5 dilakukan. Sekian pemaparan materi saya tentang diagnosis kesulitan belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.